Hai semuanya, selamat datang di Podstan Podcast Instan. Perkenalkan, aku kan Sastra sebagai host pada podcast kali ini. Nah guys, kali ini aku akan membawakan tema yang menarik loh. Nah, yaitu berjudul Memahami Gaya Belajar. Menarik kan? Tapi tenang guys, kali ini aku nggak sendiri. Aku bersama narasumber yang menarik dan gak kalah keren juga loh, yaitu Hermi. Halo Kak Hermi. Hai Kansa. Hai guys, perkenalkan aku Nurhaniati. Kalian bisa panggil aku Hermi. Hermi, kamu tahu nggak sih sekarang tuh lagi banyak anak-anak muda yang gelisah tentang memahami gaya belajar? Atau mungkin kamu pribadi juga lagi gelisah dengan tentang gaya belajar sendiri loh. Gimana ya Hermi untuk memahami gaya belajarnya? Kalau aku pribadi, jujur aku masih pelajar juga. Aku mencari gaya belajar aku tuh lewat kayak gimana aku nggak bosan itu kayak di kelas. Mungkin aku kadang suka bosan sama cara penyampaian guru yang kayak kaku, kadang itu aja gitu. Tapi aku kalau lagi tahu kok guru lagi nyampein apa, tapi aku kadang suka lagi sibuk sendiri karena aku mencari gaya belajar aku seperti apa. Kayak contohnya aku ngedengerin musik lewat earphone kayak gitu. Tapi ada masa ketika guru ngasih tugas dan menjelaskan inti dari tugas itu, aku pasti bakalan lepas, dan itu bikin aku nggak capek lagi sama belajarnya itu gitu. Dan juga kalau lagi di rumah atau lagi di mana, kan kalau di rumah kan nggak ada teman, nggak ada guru, nggak ada siapapun, kayak benar-benar kita sendiri. Kadang kan ngerasa sepi, ngerasa bosen gitu. Nah itu aku kadang suka kayak lebih ngedengerin musik. Dan kalau ngedengerin musik tuh kayak telinga ngedengerin musik, mulut nyanyi, tapi tangan tetap nulis dan pikiran tetap berpikir kayak gitu. Nah bener guys, jadi kalian juga harus bisa mencari kebiasaan yang mungkin kalian suka, yaitu kayak dengerin musik kayak Kak Hermi ini. Nah, mau nanya juga dong Kak Hermi, dampak kalau tidak memahami gaya belajar tuh kayak gimana ya Kak nanti? Kalau nggak memahami gaya belajar ya kalian bakalan kayak males belajar terutama. Terus yang kedua, kalian bakalan kayak ya putus asa sih, lebih banyak putus asa. Karena aku dulu waktu belum tahu memahami gaya belajar tuh kayak udahlah, males lah, capek lah, nggak usah dikerjain gitu, capek gitu. Karena ya itu dampaknya kalau kita nggak memahami gaya belajar itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, kalau kita nggak memahami gaya belajar tuh kayak kita tuh kayak apa ya, capek gitu ya, itu gampang capek. Terus kayak kitanya jadi kalau dikasih tugas nanti gitu, karena kita nggak mau gaya belajar itu sendiri gitu. Iya, jadi dampaknya itu bisa bikin kita malas belajar dan mungkin bisa mengurangi rasa kita pengen belajar gitu ya, kayak lagi pengen malas gitu belajar ya. Iya, betul banget. Dan juga kan kalau kita paham sama gaya belajar kan jadi kita kayak semangat, kayak lebih rajin ngerjain tugas gitu. Aku pernah ada di posisi yang kayak gitu dan kayak gininya seperti apa yang kayak gitu dan kayak gininya tuh kayak gimana sih, kayak ya itu tadi, aku nggak mau gaya belajar, aku nggak mau memahami gaya belajar, sampai akhirnya aku males belajar, aku nggak semangat belajar. Tapi aku kayak mikir kalau aku kayak gitu aja, aku nggak mungkin pintar, dan kalau nggak pintar ntar aku dapat teman gitu. Jadi aku kayak mencari dan memahami gaya belajar itu, sampai akhirnya aku jadi semangat belajar lagi. Aku jadi tahu kalau lagi males belajar aku harus seperti apa dan ngapain gitu. Mungkin gitu. Oh gitu Hermi. Nah teman-teman, mungkin kalian bisa ikuti kebiasaan Kak Hermi ini yang darinya awalnya tidak mau belajar, malas belajar, mungkin bosan di kelas, tidak memahami gaya belajar, jadi bisa belajar, semangat belajar karena tahu gaya belajarnya seperti apa, yaitu seperti mendengarkan musik, mencari suasana yang nyaman. Nah selain mendengarkan musik, mencari suasana yang nyaman, ada lagi nggak sih memahami gaya belajar yang Kak Hermi maksud ini? Iya, kalau aku maksud tuh selain dengerin musik, selain memahami gaya belajar, aku kadang suka cari tempat-tempat yang lebih sejuk, lebih adem, lebih nyaman. Kayak contohnya di outdoor gitu. Kalau lagi capek di indoor, aku lebih milih di outdoor karena menurut aku lebih enak belajar tuh bersama alam. Belajar itu sambil sepoi-sepoi anginnya alam daripada anginnya kipas angin di indoor gitu. Jadi kayak mungkin kalau lagi capek gitu ya sama penerangan guru di indoor, aku minta sama guru kayak, Bu, kita kenapa nggak belajar di tempat-tempat lain, kayak contohnya di outdoor. Di outdoor tuh di mana ya? Kadang aku minta sama guru tuh kayak
di luar kali Bu, di tribun, kan sekolah kita punya tribun ya kan. Nah bisa belajar di situ juga gitu, aku minta di situ gitu. Karena menurut aku tuh orangnya lebih suka ke alam. Nah itu tadi kita memahami gaya belajar yang dimana kita harus tahu maksud diri kita seperti apa. Kayak contohnya maksud diri aku tuh aku suka alam, aku suka belajar sambil diiringi oleh angin-anginnya alam gitu. Jadi kayak makanya aku lebih selain dengerin musik ketika lagi di sekolah, di kelas atau di rumah, aku juga suka belajar sambil mengamati alam sekitar aku, yaitu di outdoor gitu. Nah, teman-teman, terima kasih Kak Hermi atas penjelasannya tentang memahami gaya belajar. Semoga teman-teman bisa memahami gaya belajarnya sendiri dan bisa mengikuti gaya belajar yang diikuti oleh Kak Hermi ini. Oke, mungkin itu saja podcast dari kali ini. Semoga kalian bisa makin semangat dan bisa seperti Kak Hermi ini. Lebih paham lagi dengan gaya belajar kalian masing-masing ya. See you guys, sampai jumpa di podcast selanjutnya.